وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita memasuki dosa yang ke-60 yang disebutkan oleh penulis kitab. Salah satu di antara dosa yang dilakukan oleh kaum muslimah, di mana beliau mengatakan di dalam kitabnya, dosa yang ke-60 ini adalah idza naba al-imamu syai'an fis salati wa aradat al-mar'atu tanbihahu fa innaha tusaffiq walakin bi tariqatin ghairi sahihatin. Ketika imam lupa atau melakukan kesalahan di dalam salat dan seorang wanita ingin mengingatkannya, maka dia melakukan tepukan tangan tapi dengan cara yang ghairu sahihah, dengan cara yang tidak benar. Kita tahu di dalam sholat ketika imam melakukan kesalahan, maka makmum diberikan izin untuk mengkoreksi kesalahannya. Jika kesalahannya di dalam qiraah, di dalam bacaan, maka bagaimana cara mengkoreksinya? Bagaimana cara mengkoreksinya? Kalau imam salah baca, terdengar oleh makmum, gimana koreksinya? Menyebutkan qiraah atau bacaan yang benar. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Ketika imamnya seorang laki-laki. Karena tidak jarang di masjid-masjid itu yang mengkoreksi bacaan imam yang laki-laki ini adalah perempuan. Karena yang berada di baris pertama di belakang imam tidak ada satupun yang bisa mengkoreksi kesalahan imam. Betul? Betul jemaah? Betul kan jemaah? Betul. Makanya yang berada di belakang imam itu syaratnya apa jemaah? Coba siapa yang bisa jawab? Syarat yang boleh berada di belakang imam itu siapa? Hah? Yang hafalannya paling tidak hafalannya sama dengan imam. Jadi setoran dulu sebelum mengimami kita, bagaimana? Kata Nabi Muhammad SAW, liyalini ulin nuha minkum. Yang ada di sisi saya itu
harus orang yang akalnya paling baik di antara kalian. Jadi orang yang terbaik di antara makmum yang lain. Baik akalnya, baik Islamnya, baik imannya, baik hafalannya. Jadi bukan di belakang imam itu bukan tempat bebas. Makanya jangan menyalahkan seorang imam yang meminta anak kecil untuk pindah tempat dari belakangnya. Ini nggak salah secara syar'i. Kan banyak yang mengatakan entepkan. Karena Nabi sudah memberikan aturan. Adapun di sisi yang lain di shaf yang pertama silahkan, tapi tidak di belakang imam. Bisa difahami sampai di sini jemaah? Kecuali si anak hafalannya yang terbaik di antara makmum yang lain. Meskipun bapak-bapak, tapi hafalan anak ini mengalahkan hafalan seluruh makmum yang ada di masjid. Atau jika berupa gerakan kesalahannya, maka Nabi sudah menetapkan cara untuk mengkoreksinya. Untuk laki-laki, maka disunnahkan untuk bertasbih. Apa itu tasbih? Mengucapkan kalimat subhanallah. Sebagaimana ini disebutkan oleh Syekh juga di dalam kitabnya, di mana beliau mengatakan faqad 'allamana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah mengajari kita anna tasbiha lirrijal, bahwasanya melakukan tasbih, mengucapkan subhanallah itu dilakukan oleh laki-laki jika imam melakukan kesalahan. Dan kemudian kata Nabi, wat tasfiq. Tasfiq itu apa artinya tasfiq? Pakai pakai sod setelahnya. Tasfiq. Apa artinya? Tepuk tangan atau menepuk tangan. Nah, sekarang Anda mau tanya sebelum kita jelaskan dan mendengarkan penjelasan Syekh. Tepuk tangan yang dimaksud seperti apa? Karena kita hampir nggak pernah mendengar, mungkin ya, perempuan mengkoreksi imamnya dengan tepuk tangan. Jadi Anda yakin ibu-ibu pun wallahu a'lam jawaban. Nah, sekarang Anda tanya bapak-bapak. Ada yang tahu tidak bagaimana caranya? Hah? Tepuk tangan seperti yang biasa kita lakukan seperti ini? Jemaah? Bukan, salah. Tapi yang benar, menepuk apa? Menepuk punggung. Oh, tangannya panjang ke imam. Tak. Salah. Ini mengerikan. Punggung tangan yang ditepuk. Oh, ini panjang. Gini caranya. Bukan? Ya. Dan ini sunnah yang bisa dikatakan mati. Karena tidak ada yang melakukannya. Kalau imam salah, kemudian makmum laki-lakinya tidak ada yang bertasbih, maka perempuan tidak melakukan ini. Ya. Kata Nabi dalam hadis yang lainnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad ketika Rasul bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi." Barang siapa
yang dia melakukan kesalahan atau mengalami sesuatu, lupa atau yang semisalnya di dalam sholatnya, fal yusabbih, maka hendaknya dia bertasbih. Fa innahu idza sabbaha iltafattu ilaihi. Karena sesungguhnya jika dia bertasbih, maka ia akan ditoleh. Maksudnya, kalau Nabi itu akan melihat ke sahabatnya ketika dia bertasbih untuk melihat apa yang dimaksud oleh para sahabat. Ya, dan imam melakukan itu boleh atau tidak? Jemaah, imam lihat ke belakang boleh tidak? Jemaah, boleh. Sebagaimana makmum juga boleh melihat keadaan imam. Misalkan sujudnya terlalu lama, terus dia ngangkat kepala terus noong. Nggak boleh nggak ini? Anak saya kesini, boleh tidak? Boleh. Sebagaimana dilakukan sahabat-sahabat Nabi ketika Rasul terlalu lama sujud karena dijadikan tunggangan oleh cucu-cucunya. Jadi Nabi sujud, cucunya naik semuanya, Hasan sama Husain. Nabi sujud terus sampai cucu-cucunya puas. Tapi yang jadi masalah para sahabat. Beneran nih, ini disebut gak dalam hadis, maksudnya kok Nabi lama sekali? Sehingga sebagian dari kami mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Nabi. Fa'idha, ternyata di atas Nabi ada cucu-cucunya. Dan ini membatalkan sholat atau tidak? Tidak. Bahkan kalau kita pergi lebih jauh lagi dalam dalil, para sahabat itu mengingatkan Nabi dalam sholat dengan berbicara. Nabi sholat 4 rakaat, baru 3 rakaat salam. Para sahabat berkata, Anasita ya Rasulullah, engkau lupa ya Rasulullah. Nabi bertanya, memang kenapa? Baru 3 rakaat. Nabi balik lagi. Dan para sahabat tetap dalam sholat mereka. Ya, jamaah. Beginilah caranya yang diajarkan di dalam Islam. Wa innamat tasfihu lin nisa. Dan dalam riwayat ini Nabi mengatakan tasfih pakai ha, bukan pakai qaf. Maknanya sama dengan tasfid. Maknanya tetap sama. Apa tepuk? Tepuk tangan. Walakin hunaka ba'dun nisa tusaffik fis shalah bi suratin ghairi sahihah. Tapi ada perempuan-perempuan yang bertepuk di dalam sholat dengan cara yang tidak benar. Fatadribu batna kaffiha ala batnil kaffil ukhra. Dia memukul batnul kaf. Batnul kaf itu artinya bagian dalam. Batnul kaf. Batnul kaf ditepukkan ke batnul kaf. Jadi bagian dalam ditepukkan ke bagian dalam. Artinya tepuk tangan seperti yang kita ketahui umumnya. Wahada khata, ini salah. Dan kemudian beliau menyebutkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis di atas. Ya, karena kedua riwayat tadi diriwayatkan Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan wa fil hadits, dalam hadis yang tadi, anna sunnata, bahwasanya yang merupakan sunnah, liman nabahu syai'un fi salatihi ka'ilani man yasta'dhinu alaihi wa tanbihul imam. Ya, ini bagi seseorang yang mengalami sesuatu di dalam sholatnya,
Ya, seperti memberikan izin kepada yang minta izin atau mengingatkan imam wa ghairi dzalik an yusabbiha idza kana rajulan, hendaknya dia bertasbih jika dia seorang laki mengucapkan subhanallah. Wa an tusabbiha wa huwa tasfih, atau bertepuk tangan atau menepuk tangan, itu lebih tepat, in kanat imra'atun, jika dia seorang perempuan. Caranya gimana? Kata beliau, fatadribu, maka batnu kaffiha, dia memukulkan batna kaffiha, bagian dalam tangannya, telapak tangannya, al-aiman yang sebelah kanan, ala dhahri kaffihal aisar, ke atas punggung tangannya yang sebelah kiri, seperti yang kita contohkan tadi. Terdengar tidak suaranya? Jamaah, terdengar. Tidak senyaring memang jika bagian dalam dengan bagian dalam. Dan tujuannya adalah untuk menjaga wanita dari fitnah. Dan kalau tidak terdengar, maka ikutilah apa yang dilakukan imam. Ada orang-orang yang ketika imamnya salah, laki-laki sering ini. Imamnya salah tapi imamnya kekeh. Eta wahayo subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikuti imamnya. Falas. Ya. Jika di akhir imam menerima kesalahannya, maka tinggal sujud sahwi. Selesai. Ikut sujud sahwi sama imam. Kalau kurang satu rukun, tinggal diganti satu rakaat. Selesai. Tapi bukan sibuk dengan tasbih. Subhanallah, apa tarik-tarik. Ya, subhanallah. La tadribu batna kaffin ala wajhil la'ibi wal lahwi. Dan kata Imam An-Nawawi, jangan memukul tangan, ya, jangan pukulkan tangan ini dengan cara permainan atau hiburan. Jadi tepuk tangannya pakai nada. Ya, tak 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 gitu ya. Misalkan seperti tepuk tangan tertentu gini kan. Ada nadanya, ada temponya gitu ya. Jangan. Fa in fa'alat hakadha ala wajhil la'ibi, kalau dia melakukan dengan cara seperti ini, dan ini yang harus kita perhatikan baik-baik, batalat sholatuha limunafatihi lis-shalah, maka sholatnya bisa batal. Karena main-main di dalam sholat itu termasuk membatalkan sholat. Seperti orang yang kerjaannya tanpa ada hajat, mainin kakinya terus, geser. Atau mainin pinggangnya terus. Ini laki-laki banyak ini, tes gini aja goyang terus. Ini main-main, ini bisa batal sholat. Ya, anak sering sholat itu di sebelah anak, kakinya yang sebelah kanan, itu injet-injetan gitu terus. Gak berhenti. Padahal kalau jalan biasa, berdiri biasa, gak ada masalah, kakinya gak gerak-gerak. Tapi kalau lagi sholat, itu gak berhenti. Maka yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak. Karena sholat itu harus apa? Sholat itu harus apa? Tumak ninah, dan tumak ninah adalah faktor yang menyempurnakan kekhusyuan sholat seseorang. Makanya setelah menyebutkan dosa yang ke-60, Syekh menyebutkan dosa yang ke-61, yaitu adalah tarkul khusyu' wa tuma'ninah fi shalah. Meninggalkan khusyuk dan meninggalkan ketumakninahan di dalam sholat. Dan ini juga dosa yang banyak dilakukan bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki.
Mana yang lebih banyak? Laki-laki yang tidak khusyuk dan tumaknina atau perempuan? Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Ya. Apalagi semenjak ada benda ini. Sangat tidak khusyuk. HP-nya ditaruh di tengah, layarnya menghadap ke atas. Jadi ada notifikasi apapun, ding ding, kieu tah melotot. Aduh, itu kebiasaan buruk sekali itu. Kan bisa dibalik ke bawah gitu ya, bisa kan? Tapi ini enggak. Nanti kalau ada apapun, ding, kieu tah. Ini khusyuk tidak? Perhatikan apa kata Syekh. Wa mimma la syakka fih. Di antara perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya. Anna salata min a'zami arkanidin. Bahwasanya salat itu dia adalah rukun agama yang paling besar. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Maksudnya dari arkanul Islam. Wahiyya amru rabbil alamin. Salat itu adalah perintah Allah Rabbul Alamin. Dan ini maksud sama Syekh adalah perintah yang langsung diberikan kepada Nabi tanpa ada perantara. Langsung berhadapan. Berdekatan dengan Allah. Langsung diangkat Nabinya ke langit. Langsung disampaikan secara personal. Allah kepada Allah Jalla Jalaluhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh juga mengatakan wa wasiyatur rasulil amin, dan dia adalah wasiatnya Rasul. Karena wasiat terakhir Nabi ketika sakaratul maut apa? Ahsan. As-salah wa ma malakat aimanukum. Salat kata Nabi. Maksudnya jagalah salat. Dan jagalah orang-orang yang menjadi budak kalian. Jangan menzalimi mereka. Tapi syahidnya di sini berarti Nabi menganggap sholat itu penting atau tidak? Penting. Karena itu wasiat terakhir ketika beliau sedang sakaratul maut. Haitsu wassabiha fi akhir ramaqin lahu. Di mana Nabi berwasiat di akhir kehidupannya. Waqala huwa yugharghir lisanahu, dan beliau mengatakan dalam keadaan lisannya bergetar. Karena orang sakaratul maut itu lidahnya pasti goncang. Ya. Tapi Nabi mengatakan as-salah. Wa ma malakat aimanukum. Ada lanjutan ini sebetulnya. Dan ini menunjukkan pentingnya sholat, tapi kata Syekh, wa ma'a ahammayatiha najidu anna hunaka man yatrukuha bil kulliyah. Tapi kita menjumpai ada orang-orang yang meninggalkannya semuanya. Betul? Padahal penting. Ya, ketika dinasehati begitu banyak dalih yang diberikan, alasan yang diberikan. Ini dan itu, hati saya masih kotor, baju saya kotor terus. Saya masih banyak dosa. Banyak dosa sholat. Biar terhapus dosa-dosanya. Dan begitu banyak. Ini laki-laki dan perempuan sama. Jemaah. Sama. Dan kita saksikan di bulan Ramadan kemarin. Kalau buka puasa bareng di tempat umum. Yang sholat berapa orang? Ongkoh bukber, azan maghrib dan masjid dekat atau musolanya dekat. Tapi yang sholat bisa dihitung jari. Apa gunanya bukber? Apa gunanya puasa kalaupun mereka berpuasa? Padahal sholat sangat penting. Wa hunaka fariqun akhar. Ada juga kata beliau, sekelompok hamba Allah yang lainnya yusalli, mereka sholat. Tapi kata Syekh,
la yutimmu ruku'aha wa sujudaha fayusalliya bila khusyu'in wala huduril qalb. Salatnya tidak khusyuk dan hatinya tidak hadir. Fayakhruju min salatihi kama dakhala fiha. Maka dia keluar dari salatnya dalam keadaan yang sama seperti dia masuk. Maksudnya nggak ada perubahan. Salat lalai, selesai salat tetap lalai. Anda mau tanya aja. Memang apa masalahnya kalau rukuknya nggak sempurna, sujudnya tidak sempurna? Dan kasih contoh rukuk dan sujud yang tidak sempurna. Itu seperti apa? Allahu Akbar. Sudah sholat berapa tahun jemaah? Lama pastinya ya. Sekarang Anda minta, masalahnya apa kalau ruku nggak sempurna, sujud nggak sempurna, duduk di antara dua sujud tidak sempurna? Antum suka dengerin radio apa enggak? Jawab aja pertanyaan Anda. Jangan merasa aneh dulu, nanya radio. Jawab dulu emang, suka dengar radio tidak? Suka. Anda yakin yang didengar sama ya? Hadirin yang didengar sama ya? Satu stasiun radio yang sama, betul? Baik. Itu di jeda azan itu selalu diputar rekaman yang sama. Ustadz yang sama. Harusnya antum nggak pikir panjang ketika anak kasih pertanyaan ini. Emang apa masalahnya? Ya, kalau kemudian rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, apa masalahnya? Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Innar rajula la yusalli sittina sanah, seseorang itu sholat 60 tahun, lam tuqbal lahu sholatun, tapi satu pun sholatnya selama 60 tahun tidak diterima sama Allah. Dan itu kemungkinan yang mungkin terjadi kepada kita semua. Dan apa alasannya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Dia mungkin menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Mungkin menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak menyempurnakan satupun dari rukun sholat? Seperti siapa? Seperti apa jemaah? Orang yang sholatnya tidak tumak ninah. Tidak tumak ninah itu tidak berhenti di setiap rukun sampai tulang-tulang itu kembali ke tempatnya. Itu namanya tumak ninah. Jadi misalkan ruku, terus apa setelah ruku? Sujud, betul? Salah. Setelah ruku, sujud atau i'tidal? I'tidal. Jadi ruku, i'tidal baru langsung gitu. Jadi baru tek. Kalau kata Nabi dalam satu hadis, karena kridik seperti ayam mematok makanannya. Tak. Ada yang sholatnya kayak gitu jemaah? Banyak. Siapa? Kau tahu. Engkau banyak. Anak-anak, itu sudah pasti itu anak-anak. Makanya diingatkan anak-anak itu. Sholatnya gak benar. Orang tua juga sama. Khususnya kalau lagi sholat sunnah. Atau sholat wajib sendirian. Kalau di masjid, sambil nangis-nangis. Kalau di rumah, pengen cepat selesai. Gak diterima jamaah resikonya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah rahmatullah. Faqad akhrajal Bukhari, al-Imam al-Bukhari
meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, dakhalal masjidu rajulun fasallama 'alan nabi. Seorang laki-laki itu masuk masjid, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini kata para ulama, dia masuk masjid setelah melakukan sholat. Setelah melakukan sholat. Kemudian salam sama Nabi Muhammad SAW. Dan ini sunnahnya. Orang kalau masuk masjid itu, sholat dulu, baru mengucapkan salam kepada yang lain. Kalau ada orang. Jadi bukan salaman dulu, assalamualaikum, ini baru sholat, enggak. Sholat dulu, baru salaman. Ini sunnah. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab salam, Nabi mengatakan kepada laki-laki ini, irji, kembali lagi engkau sholat. Fasalli, kata Nabi, sholatlah. Innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat. Padahal baru selesai sholat. Faraja'a yusalli kama shalla. Dia kembali lagi sholat sebagaimana dia sholat sebelumnya. Datang lagi, salam lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab dan mengatakan perkataan yang sama. Balik lagi kata Nabi, engkau belum sholat. Sampai 3 kali, jamaah rahmatillah Allah. Sampai tiga kali. Maka laki-laki ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun di sini tidak disebutkan oleh Syekh. Apa salah saya? Maka kata Nabi, idza qumta ila shalah fakabbir. Kemudian diajari sama Nabi rukun per rukun. Idza raka'ta farka hatta ta'tadila adla'uka. Rukuklah sampai tulang-tulangmu itu berada di tempatnya, lurus, punggungmu lurus. Jika engkau berdiri, i'tidal, maka berdirilah sampai tulang-tulangmu kembali ke tempatnya. Maksudnya sampai tegak. Sampai lurus dulu, baru engkau setelah itu sujud. Dan begitu seterusnya. Ternyata laki-laki ini tidak tumaninah di dalam sholat. Jadi gerakannya nggak sempurna. Makanya belajar sholat itu fardu ain. Tahu fikih sholat itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Karena dia menjaminkan selamatnya sholat kita. Betul? Betul? Sekarang Anda mau tanya. Cara duduk di antara 2 sujud yang diajarkan Nabi apa aja? Itu aja pertanyaan. Di antara 2 sujud. Ada berapa caranya? Yang satu duduk apa namanya? Iftirash, satu. Yang kedua, di antara 2 sujud, bukan tahiyat. Namanya iqa'a. Ada satu lagi namanya iqa'a. Tapi iqa'a itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Sebelum ke sana, Anda mau tanya, siapa yang baru dengar duduk iqa'a? Antum? Nggak apa-apa. Duduk iqa'a. Padahal duduk iqa'a itu dijelaskan sama Nabi, yang satu nggak boleh, yang satu lagi boleh. Bahkan dilakukan Nabi dalam sholat. Nah, yang nggak boleh yang mana? Yang boleh yang mana? Jamaah, siapa yang mau mencontohkan di sini di depan? Nah, itu iqa'a yang benar. Antum kade, Antum kade sih. Gak apa-apa. Di sini aja, di sini. Dekat sini. Gak di tengah, gak apa-apa. Di sini aja, biar kelihatan namanya. Masya Allah. Ya, kita dapat volunteer. Duduk iqa'a yang benar itu yang seperti ini. Di antara 2 sujud. Atau tahiyat juga bisa seperti ini, gak ada masalah. Gini ya, ini iqa'a juga namanya. Nah, begitu.
Ada yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh itu menjadikan telapak kaki di sebelah, mohon maaf, di sebelah bokong dan bokongnya menyentuh tanah. Dan inilah yang disebut sama Nabi sama seperti duduknya anjing. Salah. Ngeri memang, lain. Bukan. Seperti ini jemaah, seperti ini. Ini ada Hah? Itu ik'a yang tidak boleh. Jadi menyentuhkan bokong ke tanah, sedangkan telapak kaki, nah begitu betul. Itu ik'a juga. Dan itu yang dilarang. Sama seperti, mohon maaf, hewan yang namanya anjing itu kan dia meletakkan telapak kakinya di samping, pokoknya bokongnya ditempelin kan ke tanah. Nah yang seperti itu namanya ik'a. Adapun yang telapak kakinya ditegakkan, tumitnya disentuhkan ke bokong, jadikan tumpuan, nah itu ik'a yang diizinkan. Itu yang boleh. Dan boleh dilakukan di dalam sholat. Maka hal yang seperti ini harus diketahui. Ya, karena ini berhubungan dengan kesempurnaan sholat. Dan kalau tidak sempurna sholatnya, bisa jadi tidak sah. Dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh begini jemaah rahmatullah Allah. Fa'ulima min hadzal hadits anna as-salata laysat bil haraka. Bisa kita ketahui dari hadis ini bahwasanya yang namanya salat itu bukan dengan gerakan, bukan. Allati tuaddi balla budda minal khusyu'. Jadi bukan hanya saja bergerak salat itu, tapi juga wajib khusyuk. Sebagian orang itu salat itu yang penting ruku tapi gak ada khusyuknya. Yang penting nunduk, berdiri, sujud, terus aja gitu. Bukan begitu sholat itu. Sholat itu butuh kekhusyuan. Kekhusyuan itu adalah ketenangan hati ketika melakukannya. Yang akan menyebabkan seseorang itu tumak ninah. Dan tumak ninah itu artinya menyempurnakan gerakan sesempurna mungkin. Itu namanya tumak ninah. Penyebabnya apa? Khusyuk. Khusyuk itu ketika hati betul-betul hadir di dalam sholat, ibadah kepada Allah. Coba nama tanya sekarang. Kita ini sedang berhadapan sama Allah ketika sholat atau tidak? Iya. Kenapa pengen buru-buru? Ada apa kita harus buru-buru? Apa yang menyebabkan kita buru-buru? Tidak khusyuk. Hatinya tidak hadir ketika sholat. Yang hadir di dalam hati apa? Dunia. Makanya buru-buru. Iya. Makanya sholat kita itu bisa dirata-ratakan waktunya. Sholatnya berjamaah di Indonesia itu 5 menit, 10 menit. Berjamaahnya loh itu. Apalagi munfaridnya mungkin 3 menit. Oh 2, bahkan ada yang bilang 2. Wah ini rekor kecepatan. Iya. Dan apa yang membuatnya begitu tergesa-gesa? Dunia. Padahal dia sedang berhadapan dengan Allah. Nabi itu berlama-lama karena Nabi sadar bahwa beliau sedang dipandang oleh Allah di dalam sholatnya. Maka untuk apa kita terburu-buru? Tapi Ustadz ada ini dan itu. Kan yang ngurusin semua Allah. Bukan kita yang ngurusin loh. Allah yang ngurusin segala urusan kita.
Dan ini yang belum kita sadari. Jamaah rahmatullah. Kita lanjutkan jamaah. Kata Syekh, ini kalimat yang bagus dari Syekh. Fasalatun bila khusyuk, maka sholat tanpa kekhusyuan, ya, itu bagaikan jasadun la ruha fiha. Bagaikan jasad yang tidak ada ruhnya. Dengan kata lain, bangkai. Ya, sholat tanpa khusyuk itu seperti badan tidak memiliki ruh. Ruhnya nggak ada, mati. Ya, kalaulah badan itu bergerak-gerak, ada gunanya atau tidak? Tidak ada gunanya. Digerak-gerakkan, ada gunanya atau tidak? Tidak bermanfaat sedikit pun untuk diri. Jelas ya? Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang lainnya, jamaah rahmatullah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan ini ancaman yang lain bagi mereka-mereka yang tidak khusyuk di dalam sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aswa'un nas, seburuk-buruknya manusia, sariqatan, yang mencuri, seburuk-buruknya manusia yang mencuri, atau seburuk-buruknya pencurian yang dilakukan oleh manusia, alladzi yasriqu min solatihi, yang mencuri di dalam solatnya. Jadi solat pun bisa dicuri. Dan ini menjadi pertanyaan para sahabat. Kaifa, kata para sahabat, yasriqu min solatin. Gimana caranya dia mencuri dari solatnya? La yutimmu ruku'aha wala sujudaha, kata Nabi. Mereka yang tidak menyempurnakan ruku' di dalam solatnya, tidak menyempurnakan sujud di dalam solatnya, maka merekalah pencuri yang paling buruk. Kenapa? Karena mencuri dari Allah. Ya, solat itu ibadah untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia kemudian mengambil apa yang semestinya menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ruku sempurna itu, sujud sempurna itu hak siapa? Hak Allah. Dan Allah yang minta sama kita. Jadi yang nyuruh rukunya sempurna siapa? Allah. Sujudnya sempurna siapa? Allah. Dan kita kemudian tidak memberikan itu untuk Allah. Maka Nabi menghukumi ini sebagai pencurian. Bahkan pencurian yang terburuk. Fattuma'ninah. Maka tuma'ninah wal khusyu' ruknun la tasihhus salatu bidunihima. Tuma'ninah dan khusyuk. Tuma'ninah itu adalah ketenangan dalam gerakan. Khusyuk itu adalah hadirnya hati ketika sholat. Itu jika tidak ada, maka sholat tidak sah. Wanduri ila hadal hadith. Maka perhatikan hadis berikut ini, kata beliau. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini. Ini perhatikan, ini dalil yang menunjukkan sholat tidak sah kalau tidak khusyuk dan tidak tuma'ninah. Ini di antara dalil lain yang menunjukkan itu. Kata Nabi, la tajzi sholatu rajulin, tidak akan cukup atau tidak akan sah sholat seseorang hatta yuqima dhahruhu birruku'i was sujud, sampai dia menegakkan tulang punggungnya di dalam ruku dan sujud. Nah, namun tanya sekarang, kalau ruku kita paham, kalau sujud menegakkan tulang punggung itu gimana? Ayo. Karena sunnahnya itu diluruskan. Jadi bukan bengkok, bukan ditekuk begitu, bukan. Karena ada sunnah yang banyak kita tinggalkan, jemaah. Semestinya sujud itu seseorang menjauhkan lambungnya dari pahanya. Kalau kita kan rata-rata menempelkan.
dan menjauhkan lengannya dari sisi sampingnya, dibuka. Nabi itu terlihat putihnya ketiak, dan kemudian anak kambing pun bisa lewat di kolong tangannya ini, saking lebarnya. Nah, coba ada yang mau meragakan nggak seperti apa contoh? Jangan lihat kena kantum kabeh atau ah. Silakan, ada yang mau jadi volunteer? Hah? Silakan, saya mau mencontohkan sujud yang benar. Ayo sini. Oper ini. Gimana? Ini aku apa? Dibentangkan. Itu otomatis akan membuat penanggung itu, ya. Jadi tangan di sini, boleh sejajar dengan rendah, posisi telapak tangannya boleh dilakukannya. Kemudian aku yang dari paha, ya, dari kaki dilebarkan. Ini bentuk sujud yang paling semua. Karena kalian kalau berjamaah untuk kita maksa gitu, tangan bukan. Para ulama mengatakan ini berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan. Karena hukum asalnya sholat itu diajarkan untuk siapa? Laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pengkhususan. Nabi tidak mengkhususkan. Rukun sholat itu kalau perempuan begini, laki-laki enggak. Maka itu artinya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kecuali keadaannya tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Ya, seperti tadi itu bentuk yang paling sempurna, itu nggak bisa dilakukan kalau sholat berjamaah. Terbentur oleh orang di soft depan kita, orang yang di sebelah kita. Maka lakukan semampunya. Jelas ya? Sampai di situ. Nah, Nabi bilang tidak cukup. Maksudnya tidak sah sholatnya seseorang sampai dia menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dengan cara apa? Meluruskan tulang punggung. Kalau ruku kita tahu, Nabi bilang ruku yang sempurna itu kalau ditaruh air di atasnya, wadah air di atasnya tidak tumpah. Saking, coba contoh lagi. Nah, ruku mah tuh gampang ruku mah. Masya Allah. Ya Pak. Mari saya ruku yang sempurna. Tulang punggungnya lurus. Jadi kepala naik, tidak juga kalau sebagai orang ruku. Begini, salah. Tapi benar ini. Itu ruku yang benar. Nah, semestinya sholat orang itu sempurna. Jadi bukan, saya mah ada sholat makiyawe. Enggak bisa.
Kudu sempurna itu harus. Wajib, fardu ain. Jika tidak, maka sholatnya bisa tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jamaah rahmatullah dalam perjumpaan ini. Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengeluarkan satu riwayat dari Abu Abdillah Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan salatnya Rasulullah SAW. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin minhum, bersama sebagian sahabat. Pada kala rajulun, maka masuklah seorang laki-laki, faqama yusalli, berdiri salat, faja'ala yarka'u wa yanquru fi sujudihi. Dia ruku dan kemudian sujud, tapi seperti orang yang mematuk. Jadi sujudnya itu tak, duduk, tak. Cepat geningan. Antum sering lihat di masjid-masjid, betul tidak? Jadi baru kayak ayam kan begitu ayam. Kalau dia matok, kepalanya terus di bawah atau langsung naik ke atas? Langsung naik. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya, "Atarawna hadza, kalian lihat orang ini? Man mata ala hadza, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mati dalam keadaan sholatnya kayak gini, maka dia mati tidak di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi bisa bilang begitu, jemaah? Karena sholatnya tidak sah. Ya, padahal dia sholat atau tidak? Sholat. Maka bayangkan bagaimana dengan orang-orang yang sepanjang hidupnya tidak sholat. Yang sholat saja tapi nggak benar sholatnya, nggak sah. Itu disebut oleh Nabi mati tidak di atas jalannya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali? Lebih berat atau tidak? Lebih berat. Jadi sudahlah, cukup. Menghukumi orang yang tidak sholat itu tetap itu sampai wafat muslim. Gak benar ini. Ini keyakinan yang belakangan ini menyebar dan gak benar. Kalau gak sholat sadar, nyata-nyata dia meninggalkan sholat. Dalam keadaan tahu hukumnya apa. Sudah, selesai. Ya. Nabi kemudian mengatakan, yanquru salatuhu aw salatahu kama yanqurul ghurabud dama. Ya, dia sholat seperti ketika burung gagak itu apa namanya? Minum darah, jadi mematuk. Ketika dia mematuk, jadi cepat tak 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 tak. Persis. Innama mithli hadza ya'rka'u wa yanquru fi sujudihi. Orang-orang seperti ini yang sholat, ruku dan sujudnya seperti ayam, seperti gagak, kal ja'i la ya'kulu illa tamrah wa tamratain famadha tughniyani anhu. Ini seperti orang lapar yang makan kurma 1 butir atau 2 butir. Bagaimana bisa, kata Nabi, orang yang seperti ini menjumpai kenyang? Bagaimana bisa dia kenyang dengan hanya 2 butir kurma padahal dia lapar? Artinya sholatnya tidak mencukupi dirinya. Gak menghilangkan dahaganya, laparnya gak. Jadi gak berguna untuk dirinya. Karena sholatnya tidak sah. Nas'alullah salamatan afiyah. InsyaAllah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya biidnillahi ta'ala. Sampai di sini dulu jamaah Rasulullah. Kita lanjutkan nanti insyaallah. Silahkan. Fadhal. Enggak benar.
Jika imam baca Al-Fatihahnya membuat makmum kemudian tidak punya waktu untuk membaca surat Al-Fatihah, apakah boleh kita mengatakan sang imam ini mencuri dalam sholatnya? Tidak. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, fa inna qira'atal imami lahu qira'ah. Bacaan imam itu jadi bacaan bagi makmum. Jadi kalaulah makmum tidak sempurna, karena makmum juga memang diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, kalau surat Al-Fatihah. Tapi kalaulah tidak cukup waktunya karena imamnya sudah keburu ruku, maka apa yang dibaca sama imam mencukupkan sholat mereka. Itu bedanya antara munfarid dengan berjamaah. Ya. Dan memang imam-imam, kebanyakan imam hari ini, setelah Al-Fatihah bacaannya gak panjang. Inna a'toina, betul? Kulhu. Yang akan cukup untuk baca surat Al-Fatihah kita. Karena baca surat Al-Fatihah itu setelah imam selesai baca surat Al-Fatihah, kita baca. Betul nggak? Apakah ini termasuk mencuri dalam sholat? Tidak. Selama rukun-rukunnya sempurna. Ya, selama rukun-rukunnya sempurna. Wallahu ta'ala alam bishawab. Silakan kalau bertanya. Ini Bapak dulu. Yang di bawah silakan. Syukran lebih. Lebih? Sujud sahwi, betul Pak? Kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan sehingga kita harus melakukan sujud sahwi? Nah, sujud sahwi itu dilakukan ketika meninggalkan perkara yang wajib di dalam sholat. Di antara perkara yang wajib dalam sholat itu seperti tahiyatul awal. Tahiyatul awal itu atau tahiyatul ula itu dia dihukumi perkara wajib, bukan rukun, sehingga cukup sujud sahwi. Atau misalkan lupa baca bacaan ruku atau bacaan sujud dalam pandangan sebagian ulama itu wajib juga. Jadi ruku, subhana rabbiyal, ruku bacaannya apa? Kalau kita subhana rabbiyal azim itu umumnya. Sedangkan bacaan ruku banyak seperti subuhun, kudusun, rabbul malaikati warruh misalkan. Atau bacaan yang lainnya banyak. Gak hanya subhana rabbiyal azim. Nah kalau nggak baca itu sujud sahwi. Adapun kalau hukumnya sunnah, maka tidak perlu sujud sahwi. Kalau kehilangan rukun, misalkan sebagian ulama mengatakan kehilangan rukun, misalkan contoh lupa apa misalkan Al-Fatihah misalkan dalam satu rakaat misalkan. Maka kemudian sempurnakan, ganti dengan satu rakaat dan diakhiri dengan sujud sahwi. Itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena yang menyebabkan kita lupa siapa? Syaitan. Dan sujud sahwi itu fungsinya apa? Targhiman lisyaitan. Tujuannya adalah untuk menyakiti syaitan yang telah mengganggu kita. Nah sekarang mau tanya, perkara yang sunnah dalam sholat yang gak wajib sujud sahwi apa? Yang sunnah ini kalau nggak dilakukan nggak ada masalah. Sholatnya sah, tidak perlu sujud sahwi. Sebutkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Membaca surat pendek setelah suratul Fatihah. Jadi kalau baca misalkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, terus nggak baca apa-apa setelahnya, langsung ruku, harus sujud sahwi itu tidak? Tidak. Nah kalau imam baca Alhamdulillah sampai akhir, waladhdallin, amin, terus Allahu Akbar misalkan. Jamaah, boleh nggak seperti itu? Boleh. Harus baca subhanallah atau tidak? Nggak perlu. Karena itu boleh dilakukan dalam sholat. Nggak ada masalah. Ya? Jamaah? Ya. Silakan. Pertanyaan yang sudah masuk. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat pas sujud refleks dialasin pakai himar atau mukena karena qadarullah
karpetnya kotor, takut terhirup kotorannya. Gimana? Anda nggak paham? Gimana? Jadi ketika sholat Sujud? mau sujud ada kotoran, like menutupi Ustaz, pakai mukena atau tangan seperti itu Ustaz. Nutup wajah. Pakai- Takut karena? Takut terhirup kotorannya Ustaz. Ya kalau jelas menimbulkan madarat, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang lebih baik adalah pindah tempat. Geser aja. Ketika dia mau sujud ada kotoran, maka lebih baik dia bergeser tempat kalau memungkinkan. Atau dia memanjangkan, melebarkan menjauhkan lambungnya dari pahanya sehingga tempat itu tidak dijadikan tempat sujud, terlewati gitu. Jadi lebih panjang. Itu jauh lebih baik daripada menutupi wajah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena kita dilarang menutupi wajah di dalam sholat sebetulnya. Itu hukum asalnya. Ya, dilarang menutupi wajah di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Ya. Ustadz di sini bertanya, jika imam yang bacaan huruf sekaligus tajwidnya tidak jelas dan tidak terdengar termasuk panjang pendeknya, itu bagaimana mengoreksinya jika cukup banyak kesalahannya Ustadz? Mengkoreksinya adalah dengan tidak menjadikan dia imam lagi sampai bacaannya benar. Itu koreksinya. Karena orang yang bacaannya tidak benar, tidak jelas bahkan, itu tidak boleh jadi imam. Dan surat Al-Fatihah itu syarat sah atau rukun yang sangat penting di dalam sholat. Jadi kalau surat Al-Fatihahnya rusak, maka sholatnya tidak sah. Jadi kaum muslimin itu jangan membiarkan orang-orang yang menjadi imam dengan kondisi seperti ini. Jadi bukan ketika dia sholat terus kita misalkan ghairil, ya, tapi dia ngomongnya khairil misalkan. Itu bukan sibuk memperbaiki makhrajnya. Ghairil, khairil, ghairil, khairil. Terus begitu tuh. Sampai kapan? Karena orang seperti ini tidak layak jadi imam. Coba Anda mau tanya sama hadirin, syaratnya jadi imam itu apa? Aqra'ukum li kitabillah. Orang yang paling aqra'. Kata para ulama, aqra' ini maknanya bisa qiraahnya paling baik, hafalannya paling banyak. Tapi yang paling utama itu adalah qiraahnya sempurna, baik. Itu syaratnya jadi imam. Kalau bacaannya sama, maka baru dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Ya, mana yang lebih dulu? Usia dilihat. Kemudian kalau sama juga, lihat mana yang pengetahuannya tentang sunnah lebih banyak. Tapi yang paling utama apa? Qiraah, bacaan. Itu yang paling penting. Makanya ini bukan permainan jamaah. Jadi imam itu bukan permainan. Ya. Bukan maksakeun we lah. Kulhu mah bisa, kulhu mah. Nggak gitu, ini tanggung jawab. Apa kata Rasul tentang imam? Coba, ini harus diingat oleh semua imam. Al-imamu dhamin. Imam itu menjadi penjamin sholat semua makmum yang ada di belakangnya. Nanti di akhirat yang akan dituntut ditanya sama Allah imam. Makanya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kalau tidak pantas, jangan memaksakan diri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau dipaksa jadi imam, dia tidak memenuhi syarat, dia wajib menolak. Wajib. Tapi kalau dia punya kemampuan, maju. Tapi kalau tidak punya kemampuan, dia wajib menolak. Kenapa? Karena seseorang wajib menyelamatkan dirinya. Paham maksudnya Jemaah? Ini kayak ada orang dorong kita masuk neraka. Kita ikuti atau enggak? Ya enggak lah, depan mata kita neraka, ngapain kita mau didorong-dorong? Lawan, enggak mau. Gitu kan? Sama, jadi imam juga sama. Karena kalau ternyata kita nggak memenuhi syarat, berarti semuanya ditanggung sama kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Silakan orang bertanya. Terus Ustaz. Pertanyaan selanjutnya di luar tema Ustaz.
Ustadz, kemarin suami saya jadi wali nikah sepupu perempuannya. Hah? Kemarin suami saya jadi wali nikah sepupu perempuannya dikarenakan paman dari sepupu itu tidak bisa menjadi wali. Apakah sah nikahnya, Ustadz? Karena sepupu kan bukan mahram. Sebentar. Diwakilkan tidak? Maksudnya ada taukil tidak dari ayah kandungnya? Tidak ada, Ustadz. Ya nggak sah. Sepupu itu bukan wali. Jadi secara hukum nggak boleh. Kenapa kok jadi yang dipilihnya? Kenapa nggak ini aja, apa namanya? Petugas KUA. Wah, ini aneh juga, ini menarik ini. Iya, maksud Anda gini. Siapa yang apakah petugas KUI-nya tahu apa enggak ini? Ya, kecuali diwakilkan. Maksudnya gini, saya wali sah si fulana. Saya mewakilkan sama antum. Itu boleh. Mau sepupu, mau siapapun boleh. Sebagaimana kalau ada wali sahnya masih hidup sebetulnya, tapi dia ingin mewakilkan, maka harus ada taukil. Sebagaimana ketika wali yang sah mewakilkan atau memberikan perwakilan kepada petugas KUA, itu harus izin. Saya serahkan sama bapak, bapak saja yang mewakili saya. Makanya biasanya petugas KUA itu mengatakan saya menjadi wakil dari bapak Fulan bin Fulan, menjadi penggantinya sebagai wali untuk menikahkan Fulanah bin Fulanah. Gitu. Maka Anda khawatir ini belum lengkap informasinya. Ya. Kalau misalkan waliyatubillah ayahnya tidak bisa jadi wali karena meninggal, ya nggak mungkin kalau meninggal jadi wali, memang betul. Tapi yang dicari adalah wali yang memang bisa menggantikan ayahnya, seperti saudara laki-lakinya bisa jadi wali tidak? Bisa. Atau